Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Oku Timur beserta rombongan di Desa Karangkemiri, Kecamatan Belitang. Juga Pak Wabub hadir pada hari ini. Bapak Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda SH hari ini lengkap hadir untuk menyaksikan acara yang sangat luar biasa, peresmian jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Oku Timur tahun 2022. Kita sambut dengan tepuk tangan meriah kehadiran Bupati Oku Timur beserta rombongan. Silakan duduk kembali. Semua kepala desa, kepala OPD, kami persilakan menempati kursi yang sudah disiapkan. Silakan Bapak Ibu tamu undangan untuk menempati kursi yang sudah disiapkan. Seselagi acara akan segera kita mulai. Izin Pak Bupati. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang kami banggakan, Bapak Bupati Oku Timur, Bapak Insinyur Haji Langasit Hamzah ST. Yang kami hormati Wakil Bupati Oku Timur Bapak Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda SH. Yang kami hormati Ketua DPRD Oku Timur Bapak Haji Benny Davidson yang hadir pada hari ini. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Oku Timur, baik yang datang langsung atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian SDM Republik Indonesia, Bapak Laude Sulaiman SDMT. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Laude yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati Bapak Agus Muhammad Mirza selaku Head Area PGN Palembang, didampingi Bapak Kahfi. Yang kami hormati sesepuh kami, yakni Bapak Kiai Haji Imam Tauhid, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Fatah Desa Karangkemiri, Kecamatan Belitang. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat sehat dan sempat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada acara yang sangat luar biasa, yakni launching ataupun peresmian jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Oku Timur tahun 2022. Acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya untuk memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala demi kelancaran dan kesuksesan acara kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh yang kami hormati Bapak Kiai Haji Imam Tauhid, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Fatah, Desa Karangkemiri, Blitar. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami semua ya Allah. Ampunilah orang tua kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, dan para pejuang-pejuang kami yang telah mendoli kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengadakan peresmian penggunaan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Oku Timur ini. Jadikanlah ya Allah program ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga membantu sarana perekonomian di Kabupaten Oku Timur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari bala dan musibah ya Allah, sehingga Oku Timur menjadi daerah yang aman, maju, mulia dan bermartabat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah permohonan kami dan doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Kepala PGN Daerah Palembang yang kami hormati Bapak Agus Muhammad Mirza. Kami silakan. Yang kami hormati Pak Bupati Oku Timur dan Wakil Bupati Oku Timur Bapak Haji Lamasin, dan yang kami hormati pula Ketua DPRD Bapak Beni, Pak Kapolres Pak Nuryono, dan juga dari Kementerian SDM Pak Laude, serta jajaran seluruh pejabat yang ada di Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan bahwa pagi hari ini, siang hari ini kita dapat berkumpul Pak dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi Muhammad SAW, ya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama kami dari PGN Pak ingin menyampaikan selamat dan luar biasa, apresiasi yang luar biasa untuk Pak Bupati khususnya, dan juga Kementerian SDM serta seluruh jajaran dan seluruh masyarakat pastinya, dari sejak proses pembangunan, pengajuan bahkan ya Pak, bahkan ide awalnya dari Pak Bupati maupun dari jajaran yang selalu mengawal kegiatan pengajuan Jargas ini sampai ke Kementerian ISDM, sampai ke persetujuan oleh Pak Laude di tempat Pak Laude, sampai akhirnya kami bisa berada di sini Pak untuk
eh, melayani Bapak Ibu nantinya dalam menerima energi baik gas bumi yang ada di Oku Timur ini. Yang kedua Pak, bahwa gas bumi ini yang telah dibangun oleh Kementerian ISDM, oleh pemerintah melalui inisiasi dari Pak Bupati, Jargas ini nggak semua di Indonesia menikmati Pak. Itu yang pertama. Jadi dari sekian banyak kota kabupaten yang ada di Indonesia, Oku Timur inilah yang sangat bersyukur Pak, alhamdulillah bisa menerima Jargas dari pemerintah maupun dari Kabupaten Oku Timur, dan nantinya mudah-mudahan dapat membantu ekonomi masyarakat yang ada di desa maupun yang ada di di Kabupaten Oku Timur ini. Walaupun memang ya belum semua Pak bisa terpasang, tapi mohon bersabar. Kami maupun PGN maupun dari Kementerian ISDM akan terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Oku Timur untuk bisa terus memperluas jaringan gas, dan sebagai laporan per hari ini sudah lebih dari 200 rumah Pak yang menikmati gas bumi, dan mudah-mudahan sebelum puasa Pak, mereka ini yang 3.000 pelanggan ini sudah bisa masak, sahur, buka puasa pakai gas bumi yang ada di Oku Timur ini. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Pak laporan dari kami. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa segala upaya yang sudah dilaksanakan di Oku Timur ini, dari pembangunan maupun sampai nanti pengoperasian dan juga dari Kementerian SDM, ini adalah berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jargas. 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 Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Kementerian SDM Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian SDM Republik Indonesia yang kami hormati Bapak Laode Sulaiman STMT. Kami silakan. Yang sangat saya hormati Bapak Bupati Oku Timur, Bapak Haji Lanosin, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Oku Timur, yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Oku Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Oku Timur, kemudian ada Pak Kapolres, lalu ada Pak Komandan Distrik Militer, pimpinan dari Distrik Militer, kemudian ada yang membacakan doa tadi Pak Haji yang saya hormati, kemudian Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Oku Timur yang saya hormati General Manager Sales Operation Region 1 PT PGN tadi Pak Mirza, kemudian General Manager PT Medco EP Gresik Limited atau yang mewakili, yang saya hormati Camat Belitang dan Kepala Desa Penerima Jargas, yang saya hormati kontraktor pelaksana PT Pratiwi Putri Sulung, yang saya hormati PMC PT Yodia Karya, PT Surveyor Indonesia, yang saya hormati para camat, kepala desa, kemudian para tokoh masyarakat, dan saya banggakan seluruh hadirin masyarakat di sekitar yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan, termasuk juga cuaca yang cukup cerah. Alhamdulillah kita bisa berada di tempat yang baik ini.
Selanjutnya saya mungkin mau cerita sedikit Pak Bupati. Jadi tadi kami berangkat ke sini tuh jam 6 pagi karena infonya menempuh sekitar 3,5 sampai 4 jam. Saya tanya ke staf, ini tumben ini wilayah yang jauh ini kok bisa mendapatkan Jargas? Itu karena saya kebetulan belum lama Pak di Migas. Yang saya sudah kunjungi itu dekat-dekat. Kemarin paling jauh yang saya kunjungi itu di siang itu cuma 1 jam 15 menit sudah tiba. Kata staf saya, itu Pak Bupati langsung ke Pak Dirjen mintanya. Wah, ini luar biasa. Tangan dulu. Tadi sudah disampaikan juga bahwa alhamdulillah 3.015 rumah tangga sudah bisa dipasok dengan jaringan gas ini, dan ini kita berharap nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita bicara terkait Jargas, yang pertama kita lihat dari unsur safety-nya atau keamanannya, itu tekanan gas yang masuk ke rumah itu sudah diturunkan sedemikian rupa sehingga tekanannya itu lebih rendah daripada tekanan ban sepeda. Jadi asal kerannya sudah ditutup itu sudah aman. Jadi tingkat keselamatannya cukup bagus, jadi tidak perlu terlalu mengkhawatirkan. Misalnya kalau di desa ini kan kalau udah dengar gas tuh kayak trauma atau apa, jadi tidak perlu khawatir seperti itu. Yang kedua, ada pertanyaan, ini sebenarnya dibanding LPG seperti apa ya hitung-hitungannya, seperti itu. Nah, yang pertama tentu kalau kita menggunakan LPG itu sebulan 2 tabung, mungkin kalau harganya 20.000 atau tabung hijau ya, tabung hijau kan 20 ribuan ya tuh. Pak Kades berapa ya tabung hijau ya tuh? 20. Oke. Nah, kalau kita setarakan dengan jaringan gas ini harganya kan 4.750. Itu rata-rata kalau untuk penggunaan 2 tabung itu 7 sampai 8 meter kubik per bulan. Jadi masih lebih murah dibandingkan dengan LPG. Itu untuk tabung hijau loh. Nah, kalau untuk tabung komersial yang biru yang besar lebih tinggi lagi delta perbedaannya. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau misalnya di suatu wilayah, misalnya ke desa ini kan cukup jauh Pak. Kadangkala pada saat-saat tertentu infrastruktur listrik itu tidak selalu lancar Pak. Tapi gas nggak mati Pak, walaupun mati lampu. Ya, jadi misalnya nanti pada saat sahur tiba-tiba kalau yang pakai tabung kan habis tabung, nah udah nggak bisa apa-apa. Kalau ini tinggal kerannya dibuka langsung kompornya nyala. Jadi itulah kelebihan-kelebihan dengan pemanfaatan jaringan gas ini. Kemudian bisa saya sampaikan juga bahwa pada tahun 2022 ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membangun infrastruktur gas di berbagai wilayah Indonesia, itu untuk sebanyak 40.777 sambungan rumah. Nah, yang saya datangin Pak Bupati itu umumnya itu di bawah 2.000, 1.000. Ini di tempat yang jauh malah 3.000. Wah, ini luar biasa. Jadi, dan memang mayoritas masyarakat di wilayah-wilayah yang kami datangi masih mengharapkan agar jaringan gas ini masih bisa dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Tadi saya sudah bicara juga dengan Pak Bupati bagaimana format-format untuk pengembangan jaringan gas ini ke depan, karena tentu bersama-sama PGN nanti yang sudah ditugaskan untuk mendistribusikan itu akan terus kita pikirkan inovasinya, karena pemanfaatan gas, apalagi tadi saya dengar gasnya itu berasal dari wilayah ini sendiri. Nah, ini juga suatu hal yang cukup membanggakan ya, di Oku ini ternyata gas tersebut berasal dari wilayah sendiri, sehingga proses distribusinya juga tidak memerlukan infrastruktur pipa yang sangat panjang untuk bisa mengirim gas tersebut. Ini juga suatu berkah dari Allah, diberikan sumber daya alam yang memadai di wilayah ini. Mungkin itu, selebihnya saya ucapkan terima kasih Pak Bupati dan seluruh jajaran, karena proses pembangunannya juga cukup lancar Pak. Saya bilang, wah ini karena dipantau terus sama Pak Bupati ini, jadi alhamdulillah bisa lancar, koordinasi dengan berbagai pihak juga bisa lancar, dan pada akhirnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kelancaran pembangunan infrastruktur gas ini. Semoga memberikan manfaat berkah bagi masyarakat yang
memanfaatkan dan memajukan wilayah Oku Timur ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, berikut ini tiba saatnya. Marilah kita dengarkan dan kita ikuti bersama sambutan dan arahan Bupati Oku Timur sekaligus pernyataan peresmian jaringan gas untuk rumah tangga di Kabupaten Oku Timur tahun 2022. Untuk itu yang kami hormati dan yang kita banggakan bersama Bapak Insinyur Haji Lanosin Hamzah ST, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Oku Timur, Mas Yuda, dan juga yang saya hormati Forkompinda Kabupaten Oku Timur yang hari ini dihadiri oleh Ketua seluruh partai Bapak Benny Davidson, Ketua DPRD maksudnya, dan juga Bapak Kapolres, Bapak Kajari dan Bapak Dandim yang sempat hadir. Terkhusus yang saya hormati Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas dari Kementerian ESDM, Bapak Laude, beserta seluruh jajarannya yang lagi potret-potret. Yang saya hormati Head Area PGN Palembang, Bapak Agus Muhammad Mirza, yang sengaja datang dari Palembang untuk meresmikan Jargas. Project Manager City Gas 1, Bapak Muhammad Kahfi. Yang saya hormati para kepala dinas, staf khusus dan staf ahli yang sempat hadir Kabupaten Oku Timur. Para camat Blitar terkhusus Bapak Agustoni, dan juga seluruh kepala desa yang sempat hadir, terkhusus Bapak Epran sebagai tuan rumah, beserta seluruh perangkatnya, serta Marwanto, ibu-ibu, ketua tim penggerak PKK, beserta seluruh jajarannya, para sahabat saya, para al-mukarom, Bapak Imam Tauhid, sekarang sudah agak gemuk semenjak gasnya udah baru ini, para hadirin tamu undangan yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi yakinlah semuanya yang saya hormati dan semuanya yang saya sayangi. Pada hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita semua. Artinya kita wajib untuk bersyukur, alhamdulillah kita bisa hadir di sini dalam peresmian yang sangat-sangat tidak pernah ada dalam dugaan. Oku Timur dialiri gas sampai dengan ke rumah-rumah. Bahkan termasuk pipa dan kompornya pun itu ikut serta diberikan, tapi tukang masaknya enggak. Ini artinya di sini telah disampaikan bahwasanya ada perjuangan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan satu program yang semua masyarakat menginginkannya, tapi tidak semua masyarakat bisa menikmati karena harus didukung dengan keadaan. Dan tempat kita ini kita wajib bersyukur juga, keadaan itu ada. Dan di sini Pak Gubernur sebenarnya ingin ikut serta hadir ke dalam acara ini.
tapi beliau tadi menyampaikan tidak bisa hadir secara langsung dikarenakan ada pergeseran jadwal. Di tanggal 25 beliau bisa hadir di Oku Timur sekalian ngerayain Natal, kata Pak Gubernur. Selanjutnya, bolak-balik Jakarta bukan hal yang mudah karena kita jauh dari pesawat ya. Kita adanya cuma kendaraan darat. Sampai demam-demam badan saya. Sampai demam badan saya untuk mengejar program ini, dan ini harus terwujud karena kita ada infrastrukturnya. Nggak ada obat lain yang bisa mengobati. Obatnya yaitu masyarakat senang saya sudah ikut sehat. Pembangunan infrastruktur yang adil dan merata. Pembangunan itu dasarnya ada 3, termasuk jalan, pendidikan, dan kesehatan. Kalau 3 hal ini sudah kita kuasai, atau sudah kita pegang, atau sudah kita jalani, infrastruktur ini bukan hanya untuk kita saja. Infrastruktur ini bisa memasukkan untuk teknologi yang mungkin lebih di atas yang seharusnya. Di kesehatan mungkin masih ada program yang namanya berobat gratis hanya tunjuk KTP sebatas puskesmas ya. Dan ini terus berjalan karena masuk ke dalam RPJMD saya. Hal yang pernah saya janjikan kepada masyarakat itu. Dan selanjutnya di dunia pendidikan. Pendidikan kemarin kita sudah launching yang namanya perpustakaan digital. Jadi cukup pakai HP saja, perpustakaan di Oku Timur ini bisa hadir. Yang belum download silakan download. Dan yang kemarin lagi, sekolah di Oku Timur ini sudah mulai masuk ke digitalisasi. Di launching kemarin di Martapura ya, waktu di launchingnya. Dan selanjutnya jalan ini butuh sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Alhamdulillah kemarin saya suruh tunjuk tangan dan suruh survei, tinggal 15-10% saja jalan yang masih butuh ditangani. Setelah itu semua berjalan, tentu teknologi-teknologi yang sesuai yang disampaikan dengan visi dan misi itu akan masuk dengan sendirinya, termasuk jaringan gas ini masuk ke dalam pembangunan infrastruktur yang adil dan merata. Artinya, saya mohon dengan sangat, kalau memang ada potensi dan dapat dikembangkan di daerah kita, alangkah baiknya. Kalau tahun depan paling tidak sampai Gumawang lah Pak. Semua dapat dialiri oleh gas yang ada ini. Mungkin hari ini hanya beberapa desa yang dapat di launching, termasuk Sidorahayu dan Bedilan belum lewat. Nanti ke depan tinggal bagaimana formulanya. Jangankan Bedilan, rumah saya sendiri saja yang di Banjar belum ada gasnya. Ini di dalam pengembangan yang ada ini, saya mohon minta sama-sama dijaga. Tadi telah disampaikan, artinya dari gas yang melon pun itu lebih murah pemakaiannya, apalagi kalau nggak pernah dihidupkan.
Itu semua kan kalau kita berbicara tentang masalah biaya, saya ini tinggal di rumahnya Pak Pesirah yang ada di Palembang, di Talang Semut itu. Itu termasuk kompor, termasuk untuk mandinya, itu pakai gas. Ada alatnya benar, namanya itu nggak tahu saya namanya. Itu dihidupkan, makanya sembarangan. Paling kencang 90.000. Pemakaiannya dan pembayaran yang harus kita bayarkan ke PGN. Artinya kalau nggak pernah dipakai, walaupun dipakai pun itu tetap akan murah. Maka dari itu sama-sama kita bersyukur agar supaya keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat menyebar sampai dengan desa tetangga kita yang belum mendapatkan. Di dalam kesempatan yang baik ini, para hadirin yang saya banggakan, kalau saya berbicara dan berdiri di tempat kelahiran saya ini, artinya daerah ini adalah salah satu sentral lumbung pangan. Di sini menyatakan bahwasannya daerah ini daerah pertanian. Pertanian di Oku Timur ini, saya lihat, saya mohon maaf di kesempatan yang baik ini, ada sedikit mungkin kesalahan teknisan, sehingga kemarin yang masalah pupuk, betul ya, masalah pupuk ini menjadi kendala yang sangat tidak kita inginkan. Kita sudah masuk musim tanam pertama, tapi jatah pupuk subsidi itu habis, bener kan? Sehingga sawah yang ada ini nggak tahu dipupuk apa enggak orang dirabuk, dipupuk dengan doa. Ini kedepannya, ini ada kesalah teknisan dari jumlah kuota yang kita dapatkan, itu tidak sebanding dengan luas lahan pertanian kita. Yang pertama. Terus jatah musim tanam ketiga, itulah yang kita pakai untuk musim tanam pertama ini. Bener ya? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Di mana titik ada pertemuan tentang pupuk ini, saya selalu ikuti. Ada pertemuan dengan Bapak Gubernur di Novotel waktu itu. Ada pertemuan dengan Komisaris PT Pusri kemarin di Pemda. Kita ikuti dan kita fasilitasi. Apa yang kita dapat untuk tahun 2023? Kuota pupuk subsidi kita naik menjadi 53.000 untuk ureanya. Dan untuk NPK-nya itu naik menjadi 32.000. Kendalanya apa? Terjadi kesalah teknisannya. Ngomong-ngomong yang masuk ke dalam kelompok tani sudah pada dapat kartu tani apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Di sini ada perpindahan dari Bank BNI ke Bank BRI. Nah, saya mohon untuk para kepala desanya untuk mengejar, Pak, untuk mengejar kartu tani ini agar dapat terbagi semuanya dari 80.000 petani yang ada di Oku Timur ini, yang termasuk di dalam kelompok. Per akhir tahun ini semuanya harus dapat kartu tani tersebut. Yang pertama itu ya. Yang kedua, setelah kita mendapatkan kuota pupuk dan dinaikkan menjadi 53.000 urea dan 32.000 ton NPK,
pendistribusiannya. Nah ini yang saya minta bantu Pak Camat, Pak Kepala Desa, mungkin dengan Porkom Pincam ya, dengan Pak Kapolresnya, dengan Pak Kapolsek, Pak Koramilnya, itu kerjasama. Jangan sampai pupuk tersebut salah guna. Salah gunanya apa itu? Nggak boleh pupuk itu dimasak. Jangan sampai pupuk urea dan NPK itu dimasak dalam kuali, dijual, maksudnya dijual ke tempat yang lain. Kita cukupi dulu kuota untuk kebutuhan pangan, betul ya? Nah, Pak Kapolres, mohon bantuannya. Setelah kartu tani tadi, tugas Pak Kades, kartu tani harus terbagi di akhir tahun 2022 ini. 2023 itu distribusi pupuk kita awasi bersama agar semua bisa merasakan, dan kita harus mempertahankan. Kita ini lumbung pangan nasional yang ke-11. Dan ini harus kita tingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Selain teknis tadi, saya minta para ulamanya dan tokoh agamanya ikut turut mendoakan. Kalau ibu-ibu pengajian, kalau bapak-bapak pengajian, yang buat disuplai yang namanya makanan kecilnya, biar kita semua berkah. Dan insya Allah dengan keberkahan itu semua kita dapat meniti yang namanya maju. Ini tadi kita baru satu langkah meniti tangganya, dan kita harus melangkah ke yang lebih tinggi lagi. Mohon maaf suara saya agak kurang sebab saya kemarin habis liburan ya. Dan semua yang didapat demi untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Oku Timur. Maka dengan rasa bangga yang sangat luar biasa, saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian SDM, kepada Bapak Gubernur, kepada seluruh perangkat yang mana telah mendukung suksesnya pilot project yang ada di Oku Timur ini. Dan semoga semua apa yang telah dilakukan dapat menjadi amal ibadah daripada yang berbuat untuk Oku Timur. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Jargas, jaringan gas ke rumah Kabupaten Oku Timur tahun 2022 resmi untuk dimulai. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri di Nasratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama pemukulan gong oleh Bupati Oku Timur sebagai tanda diresmikannya jaring gas bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Oku Timur tahun 2022. Kita beri aplaus yang meriah. Dilanjutkan dengan foto bersama, kami silakan Pak Bupati. Peralatan Jargas ini diserahkan ke PGN ya Pak? Iya. Ya, nanti PGN yang mengelola agar supaya untuk pelayanan masyarakatnya. Terima kasih Pak. Termasuk pembayaran bulanannya ke PGN. Iya, untuk penagihan bulanannya Pak.
Apakah abodemen, Pak? Minimum pemakaian. Oh, minimum pemakaian. Iya. Kalau masa Jadi ini yang mungkin nanti perlu diingat, biasanya masyarakat bayar di depan baru pakai gas. Ini pakai dulu, bayar belakang. Ini yang sering lupa kadang. Pasca bayar berarti Iya. namanya. Bukan kayak Jadi nggak harus pakai Iya. abodemen, nggak, berarti ada pemakaian minimalnya 4 4 meter kubik 4 kubik per bulan. per bulannya. Satu kubiknya berapa, Pak? 4.750. 4.700. Masih lebih murah dari pelan. 20.000. Iya. Gas puasnya. Kipit nggak mungkin habis. Terima kasih Pak Laude. Semoga amal ibadah Bapak. Amin. Lebih besar lagi. Amin. Boleh. Baik Pak Wati, terkait kegiatan hari ini Pak Wati bisa dijelaskan kembali Pak Wati? Hari ini hari yang sangat berbahagia buat saya karena Oku Timur meluncing jaringan gas bisa masuk ke rumah-rumah. Alhamdulillah, syukur. Secara umum Pak Wati, keunggulan Jargas ini dibandingkan LPG sebelumnya itu apa Pak Wati? Kalau dilihat dari segi biaya sangat ringan sekali. Artinya bukan abodemen yang ada, tapi pemakaian gas minimal 4 meter kubik per 1 bulan. Jadi kalau dikalikan 2.000 berapa Pak? Sekitar 4.000 Pak. 4.000 dikali 4 berarti 4 kali 4 berapa? 16. Nah, kurang lebih hampir Rp20.000 per bulannya. Ini Pak, ini kan sudah dipasang nih Pak. Nah ini sudah bisa langsung digunakan atau masih ada tenggang waktunya Pak? Bisa langsung digunakan. Sudah bisa langsung. Bisa langsung digunakan. Nah untuk di ke desa ini Pak Wati sekitar berapa rumah yang terpasang dari dulu? Dari total 3.000 Pak Direktur ya. 3.015 rumah. 3.015 rumah, dan besar harapan saya Jargas ini ya dapat diteruskan programnya agar supaya masyarakat sekitar yang ada potensinya dapat merasakan kebahagiaan. Mungkin ada target Pak Bupati untuk kedepannya berapa lagi jaringan yang akan ditambah nih? Masih dalam perumusan, nah, artinya masih digodok di Bappenas. Nah, tentu Kabupaten Oku Timur selalu bersedia untuk mendukung program ini. Oke Pak. Untuk Pak Laude Pak, mungkin Pak tambahannya Pak terkait Jargas ini Pak, apa yang Oh iya, disampaikan? jadi tadi sudah disampaikan bahwa selain harganya yang cukup bersaing dibanding dengan LPG, juga tingkat ketersediaannya. Jadi malam hari biasanya kalau pakai tabung mendadak habis, bingung, ini nggak bingung lagi. Jadi tinggal nyalain, gasnya keluar. Yang kedua, gas itu adalah energi bersih. Jadi juga untuk lingkungan juga pengaruhnya lebih baik. Jadi itu mungkin. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait biaya beban minimal tadi Pak, biar masyarakat tahu Pak, paham. Baik, jadi biaya beban minimal tadi 4 meter kubik ya. 4 meter kubik kali Rp4.750. Itulah beban minimal yang ditanggung tiap bulan. Jadi kalau dikalikan sekitar 18 ribuan ya. Nah, itu masih di bawah 1 tabung. Padahal kalau sebulan aja rakyat bisa 2 tabung gitu kan. Nah, seperti itu. Pak, ini kan juga berkat dorongan dari Pak Bupati nih Pak. Ya. Mungkin apa Pak yang ingin Bapak sampaikan Oh, ya. dari Yang pemerintahan, jelas ke Pak pemerintahan? Bupati perlu kita apresiasi karena dari semua wilayah-wilayah jaringan gas yang kami bantu itu jarang ini sampai ke tempat yang jauh-jauh seperti ini. Ini luar biasa buat kami. Tadi wah ini sampai seperti itu. Jadi kita dukunglah kebijakan pemerintah Pak Bupati dengan program-programnya. Semoga ke depan Jargas ini bisa nambah lagi di wilayah. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pembayaran sendiri melalui apa, Pak? Bisa online melalui channel-channel pembayaran Indomaret, Alfamaret, atau di handphone bisa pakai Tokopedia dan lain-lain. Oke ya. Terima kasih Pak.